Masih belum berpindah ya Bapak? Belum, masih salam bahagia. Iya kok. Berarti Pak Fajar stop screen dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Lilis apa ya? Benar Bu, saya. Ini kendala kalau laptopnya nggak mau kompromi. Semangat Bapak, insya Allah bisa. Ini waktunya masih panjang. Ayo. Tenang Pak. Iya Bu. Harus tenang meskipun terkendala. Direres lagi. Padahal saya tadi juga dagdikduk ter. Ada yang bisa bukakan di ini? Ini tetap nggak mau. Ya, dibagi aja begitu. Boleh, ya boleh. Yang Bentar ya, Ini saya stop. saya lagi mau duduk. Oke. Bapak udah turun ya, sebentar saya coba ya. Sudah. Bismillah. Sudah Pak? Sudah Pak. Sudah, Bu. Oke, saya Ya. coba ya. ya coba digerakkan dulu di percobaan. Dipindah. Sudah? Udah? Belum, Bu. Belum. Tapi Sebentar. sudah sekarang nggak lagi. Oh, sekarang udah pindah. Udah Sudah berpindah ya? ya. Sudah ya. Sudah. Ya. Silakan Pak Fajar. Nanti kalau ada perintah next gitu saya pindah ya. Yang di tempat saya nggak bisa melihat itu. Oh ya. Jenengan buka ini. Jenengan buka PPT yang manualnya aja. Ya seperti saya Oh, tadi tapi nanti Pak, bersimpangan ya. membuka Baik, sendiri nggak Bapak usah. Ibu. Nah, ini sekarang kelihatan Bu. Ya. Ruang kolaborasi kita kali ini modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sesi kedua karena sesi pertama kemarin sudah kita lakukan. Next Bu, agenda kita. Bentar. Bentar ya Pak, bentar. Oke. Sudah? Pindah? Ya, agenda kita yang pertama Sudah, Bu. adalah sudah Bu, pembukaan. Kemudian nanti setelah itu kita refleksi pembelajaran modul. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah presentasi kelompok. Kemudian keempat review aktivitas pembelajaran dan yang kelima nanti penutup. Next Bu. Untuk pembukaan kita awali dengan doa. Kami mohon dari Ibu Nasyati untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran pada sesi ini kita akan berdoa bersama-sama nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Demikian doa. Kami persilakan Pak Fajar melanjutkan. Terima kasih Bu Nasyati. Doa sudah dipimpin tadi. Kemudian kita ice breaking sebentar Bapak Ibu untuk menghangatkan suasana kita karena ini presentasi terakhir ya di hari ini. Nanti kita akan bertepuk tangan pada saat saya menyampaikan tepuk satu, maka Bapak Ibu kami persilahkan untuk bertepuk satu kali. Ketika saya bilang tepuk dua, maka nanti silahkan
2 kali. Dan ketika tepuk 3, silakan tepuk tangan 3 kali. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, Ya, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Mari kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Kalau 2, tepuknya berapa kali Bapak Ibu? Tidak ada. 2. Saya salah, nggak konsentrasi. Harusnya tidak bertepuk. Kalau 2, ya, kalau 2 harusnya tidak tepuk karena tidak ada Perintah tepuk. awalan tepuk. Maaf, Pak. Baik Bapak Ibu. Ya, Pinter lah. konsentrasi. Sudah Oh. mulai kolong, Pak. Ya, karena sudah agak sore ya, Bu. Kita lanjutkan next, Bu Lilis. Siap, mohon siap, siap. Slide selanjutnya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Mentimeter? Sudah. Sudah pernah. Di sini ada Mentimeter yang sudah kami buat. Silahkan Bapak Ibu masuk, mohon maaf dimasukkan di chat. Sudah. Silahkan masuk. Sudah ini. Sudah. Sudah. Ya, sampaikan di dalam Mentimeter kabar Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan yang ada di sana. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pak? Silakan bisa masuk di mail.com dengan kode 2993 4900. Saya masih kotak-kotak aja. Iya, ini ada baik dan happy, gembira. Ya. Baik. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya tolong Bu Lilis. Ya. Sebentar. Mohon maaf karena ini kebetulan kan slideshow-nya ada di saya. Kira-kira ini bisa, kalau di tempat ini bisa diputar nggak Bu? Enggak ya? Sebentar ya. Bisa. Kayaknya nggak bisa. Bisa ya? Ya. Kita akan stop sejenak Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk duduk dengan santai, menenangkan hati dan pikiran, dan kita akan mendengarkan musik pengiring untuk memfokuskan kegiatan kita. Kami persilahkan pejamkan mata, hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk belajar pada kesempatan kali ini. Hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan welas asih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti akan membawa manfaat banyak untuk transformasi pendidikan di negara kita. Cukup, silakan buka mata kembali. Ya. Next, Bu. Baik Bapak Ibu, karena kita sedang berada dalam diskusi ruang maya, maka ada beberapa komitmen belajar yang nanti perlu kita sampaikan. Hilang lagi Bu. Aduh, Bu Lilis masih terlempar. Wah, saya nggak mendownload. Bentar. Bu Lilis terlempar nggih? Iya, Pak. Nggak ada. Iya, tidak ada Pak di room. Saya usaha coba Saya kan nggak bisa share screen, Bu. Coba Bu Lis bisa bantu. Di grup ada ya? Di grup ada, Pak. Nah, Saya coba ya. Ini yang saya sudah tampil belum Bapak Ibu? Oh, sudah ada. sudah. Sudah ya? Ya. Bapak Ibu untuk Lanjut. kendala kita. Nah, Ibu Bu Lilis sudah gabung. Sorry, ini kok tiba-tiba keluar. Gimana? Ini, yang ini. Lanjut setelah itu Bu, musik, setelah Ya, musik. ini, setelah musik ini.
Ya. Harus ini lagi ya, sebentar. Saya ini lagi. Maaf sekali ya, ini tiba-tiba keluar. Yang ini, Pak? Ya. Boleh, ya. Jadi komitmen yang harus kita jalani dalam sesi kita kali ini adalah yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Jadi nanti kita harus bisa saling membuka diri ketika ada perbedaan pendapat, harus kita sikapi dengan bijaksana. Yang selanjutnya, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka ini yang harus kita garis bawahi. Berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Kemudian selanjutnya kita harus konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Yang selanjutnya, tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilahkan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilahkan. Semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, boleh menutup video. Chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Menjaga ketenangan ruang virtual dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Selanjutnya, Bu Lilis. Tujuan pembelajaran kita adalah CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, CGP mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Next, Bu. Jadi skenario-nya adalah pembukaan 10 menit, presentasi nanti 20 menit, kemudian nanti ada penutup kurang lebih 5 menit. Next, Bu. Ya. Ini kesepakatan belajar yang sudah kita rumuskan di kemarin. Bisa disepakati, Bapak Ibu? Ya, Bisa, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau sudah bisa disepakati, itu nanti kita gunakan di dalam kegiatan diskusi kita. Next, Bu. Kemudian kita review pembelajaran modul kita. Paket modul kita adalah paradigma dan visi guru penggerak, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini adalah 3 jam. Kemudian capaian modulnya mampu memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu, waduh, kurang jelas, Besar. tidak bisa terbaca. Yang mana, Pak, capaian umum modul? Yang nomor dua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari proses pembelajaran filosofis. Ya, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Itu capaian umum modul. Kemudian ada capaian khusus juga, ada satu kurang besar. Ada 3, Pak Sun. Ada 3 ya? Ya, ada 3. 1, 2, 3 bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Next saja, Bu. Ya, kelihatan. Baik. Kemudian untuk presentasi kelompok, setelah ini nanti presentasi kelompok, kami persilahkan nanti ada peran di dalam kelompok itu. Yang pertama sebagai presenternya yang menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Kemudian yang kedua nanti apabila ada pertanyaan itu memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan positif hasil presentasi. Kemudian nanti ada penanya dari luar kelompok yang berperan memberikan pertanyaan. Kemudian ada penjawabnya, ya, yang bertanggung jawab memberikan jawaban, dan juga ada notulen. Next, Bu.
Jadi nanti waktu masing-masing kelompok 30 menit, 20 menit untuk presentasi, 5 menit untuk tanggapan, dan 5 menit untuk tanya jawab. Jadi presenter silakan 20 menit untuk mempresentasikan, kemudian nanti ada yang menanggapi 10 menit, kita gunakan waktunya untuk memberikan pertanyaan dan juga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah jelas ya yang harus Bapak Ibu lakukan dalam diskusi ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kami berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kemarin, dan nanti kami persilahkan waktunya kurang lebih 15 menit, ya, karena sekarang sudah jam 11:30. Kami persilahkan kelompok 1. Baik Pak, saya izin ya untuk share screen terlebih dahulu. Mana ini? Sebentar. Sebentar. Sudah muncul Bapak dan Ibu? Belum, Bu? Oh, sekarang mungkin. Ya. Oke. Hasil dari hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi kelompok 1 ya, saya dan Ibu Nasiati ingin menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal positif yang telah kita pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Sedangkan kodrat anak sendiri adalah bermain. Dunia anak adalah dunia permainan. Permainan dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai culture dalam mendidik siswa. Guru memancing panca inderanya serta memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya dengan mengutamakan kegembiraan pada anak. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat zaman, saat ini pendidikan harus disesuaikan dengan kebudayaan daerah. Nah, karena kami tinggal di Majalengka, maka culture Majalengka yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang karakter budi pekerti khususnya dari segi iman dan takwa. Kita bisa membiasakan dengan 3S, yaitu gerakan 3S itu senyum, sapa, dan salam. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sesuai budaya di daerah Majalengka, bisa dengan menerapkan 3S itu, yaitu senyum, sapa, dan salam. Senyum menciptakan rasa tenang, rasa tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk semua orang di sekeliling kita. Kemudian sapa, menyapa adalah salah satu bentuk sikap kita untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa, kita lebih mempererat tali persaudaraan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, S yang ketiga adalah salam, perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain. Selain dengan menerapkan 3S, biasanya di daerah memakai pakaian adat, merapikan baju ketika berbaris, pelaksanaan sholat duha, ya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian melakukan literasi Asmaul Husna, dan untuk siswa laki-laki melakukan sholat Jumat dan perempuan melakukan sholat duhur berjamaah serta kegiatan keputrian. Untuk menjawab pertanyaan, menyepakati hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah kami, yaitu bahwa hal yang positifnya itu berorientasi pada kebudayaan daerah atau kearifan lokal melalui penerapan 3S. Dalam hal ini, orientasi di kelas adalah guru harus mampu menuntun muridnya dalam nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sesuai budaya di daerah Majalengka bisa dengan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Demikian presentasi dari kelompok 1, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis. Barangkali dari itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 1.
Barangkali ada teman dari kelompok 2 yang ingin menanggapi ataupun bertanya, kami persilahkan dari kelompok 2 atau kelompok 3, silahkan. Baik, Pak Adman. Singkat saja, Pak, waktunya, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan sudah disampaikan bahwa budaya positif di dalam pendidikan KHD itu baru diterapkan pada aspek religius. Bagaimana Ibu menerapkan budaya sekitar, misalnya seni budaya yang berkembang di sekitar sekolah Ibu dalam kerangka untuk menghidupkan kesenian daerah? Seperti apa kira-kira implementasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adman. Dipersilakan Bu Lilis untuk menanggapi Pak Adman. Baik, terima kasih Bapak atas responnya terhadap hasil diskusi kelompok kami. Jadi untuk kaitan dengan budaya lokal yang bisa kami terapkan di sini terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa di setiap hari Kamis di sini ini menggunakan baju daerah ya. Ketika misalnya melaksanakan tugas kami memakai baju daerah. Kalau di Jawa Barat itu berarti pakainya itu laki-laki kayak pakaian pangsi kayak gitu, kemudian perempuan pakai kebaya. Demikian. Kemudian untuk menghidupkan ini juga di sekolah kami ada kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang merupakan salah satu aset juga gitu ya. Karena di situ menggunakan alat musik gendang kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak. Demikian Bapak, Pak Adman. Cukup puas ya Pak dengan jawaban dari Bu Lilis. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 1 dan 3, kelompok 2 dan 3 yang sudah menanggapi presentasi dari kami. Kami persilakan, kami kembalikan ke Bapak Fasilitator. Baik, terima kasih kelompok 1 Ibu Lilis dan Ibu Nasiati beserta dengan tadi ada yang menanggapi Pak Adman. Ini kita tinggal punya waktu 5 menit. Apakah untuk yang kelompok yang selanjutnya akan presentasi atau kita lanjutkan kegiatan Pre-memory. Baik, sudah selesai semua ini kelompok lain. Ya, diskusi sudah. Sekarang penguatan hasil diskusi dan tanggapan CGP yang lain tadi sudah dari Pak Adman. Untuk yang next Bu, bawah. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita tiba di kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup yang pertama adalah kita kesimpulan hasil diskusi. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari di dalam modul 1.1 nanti harus kita implementasikan, kita bumikan sesuai dengan konteks lokal kita masing-masing. Jadi nanti kita korelasikan apa yang ada di dalam sekolah kita, lingkungan kita, budayanya, terus kemudian geografisnya dan lain sebagainya, kita tarik untuk selaras dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan itu akan membantu kita di dalam mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi cita-cita pendidikan di kurikulum Merdeka. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf karena memang terkendala, jadi tadi kami sempat terkendala dalam presentasi untuk mempresentasikan PPT kami. Terima kasih Bu Lilis sudah membantu sehingga kegiatan ini bisa terus berjalan. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya Bapak Ibu nanti kita akan di demonstrasi kontekstual. Jadi nanti silakan dibuka di LMS. Kemudian nanti di sana ada tugas demonstrasi kontekstual. Silakan Bapak Ibu mengerjakan terus kemudian diupload di LMS. Ya. Dan Bapak Ibu untuk sesi penutup kita akhiri dengan doa dan setelah doa nanti kita foto bersama, gitu. Ya. Untuk doa kami mohon bantuan dari Pak Adman. Kami persilakan Pak Adman untuk memimpin berdoa. Baik, Bapak Ibu CGP, mari kita tutup doa dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Islam. Mari berdoa dengan saya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Foto bersama, Pak. Pak Adnan sudah? Sudah. Udah selesai. Sudah. Sekarang foto Baik, bersama. ya, karena ini sesi terakhir, mohon semuanya buka On. kamera. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Sudah. Lili tulis. Ih. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya dan kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selesai, teman-teman semua alhamdulillah. kerjasamanya, Sama-sama, maaf lahir batin, Pak. semua bantuannya. Terima Sama-sama. kasih. Iya. Kita Oh, tim Pak, hebat. ini yang berhenti merekam dari kita atau Ya, jenengan juga menghentikan. Kita aja karena yang lain Iya, sudah. kita